Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya, kenapa kok bisa salah data begitu kan ya, agak memalukan memang ya. Ini Jokowi permalukan Indonesia di forum dunia ya, dosen UNJ sebut bukan saja soal bahasa tetapi kesalahan data. Bayangkan begitu, kok bisa begitu kan ya, di mana orang-orang Jokowi di sekitarnya kok bisa salah data begitu kan ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dikoreksi langsung oleh Pak Jokowi begitu kan ya, menunjukkan bahwa Indonesia akan malu gitu kan ya. Tetapi ini muncul spekulasi begitu kan, ada pro dan kontra begitu kan. Tetapi sudah kelihatan sebagai presiden begitu kan, publik sudah tahu siapa Pak Jokowi begitu ya. Apalagi dalam bahasa bahasa Inggrisnya begitu. Kelemahannya memang di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Jokowi permalukan Indonesia di forum dunia, dosen UNJ sebut bukan saja soal bahasa tapi kesalahan data. Bayangkan begitu kan ya. Ini yang awalnya pidatonya, ini videonya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya itulah Pak Jokowi berpidato di kancah dunia internasional begitu ya. Ini banyak, ini berita bohong dan hoax ya, kata siapa begitu ya. Dunia udah paham kali dia orang emang gitu, bukan pemalu tapi suka malu-maluin. Wah, apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tapi saya apresiasi kepada Pak Jokowi dengan infrastruktur yang ada, yang pro terhadap rakyat begitu kan ya. Bisa dikatakan sebagai bapak struktur begitu kan. Seperti ini memang tak paham apa yang dia baca ya, dia nggak paham dengan apa yang diomongkan, seperti orang membaca macam itu punya kelainan ya. Apa sih maksudnya begitu ya. Bahkan ya bukan permalukan tapi justru membanggakan, karena dengan begitu kebohongan dan kebodohan negeri ini telah mendunia. Lagian juga ngerinya dipuja-puja entah siapa yang songong. Istana menjelaskan bahwa data sesungguhnya adalah pada tahun 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup ya, bukan pada 2025. Pertanyaannya ya, sudah berapa kali membuat malu rakyat Indonesia dari sisi penggunaan bahasa oleh presiden ya. Diparah lagi kesalahan data, nyadar nggak beliau akan hal itu ya. Tetapi ya karena memang konsepnya adalah bahasa Inggrisnya mungkin ya Pak Jokowi kurang begitu di situ begitu ya, setidaknya kan dari pihak istana kan mengkoreksi itu begitu. Kenapa kok masih salah data, kan begitu logika kita begitu kan. Pedatonya dia selama ini memang banyak yang sesuai dengan data ya. Presiden itu juga perlu terbiasa membaca detail sesuatu yang amat penting, apalagi untuk pidato di forum internasional, pungkas Ubaidillah. Tarafnya masih setakat ya, perlu membaca detail, belum sebatas membaca ulang atau mengingat apa yang sudah dibaca. Betul sekali begitu ya. Bahkan ya ini mengatakan Jokowi seharusnya saja dalam negeri, karena sekalinya ke luar negeri, apalagi bicara forum resmi dunia. Ini banyak sekali ada pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi mempermalukan Indonesia di forum dunia, dosen UNJ sebut bukan soal bahasa tetapi kesalahan data. Ini dikutip dari Gelora, kesalahan data yang disampaikan Presiden Joko Widodo di forum internasional soal penutupan seluruh PLTU dianggap membuat negara Indonesia malu. Bukan saja Jokowi tetapi penyusun pidato ya juga harus dievaluasi atas kesalahan itu. Bahkan begitu dikatakan analisis sosial politik Universitas Jakarta ya, UNJ Ubaidillah Badur menyoroti pidato Jokowi dan pembukaan ya Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman ya. Bahkan dia di mana dalam pidato yang ditonton publik dunia, Jokowi menyatakan bahwa pada 2025 seluruh pembangkit listrik berbahaya bakar batu bara ditutup, akan tetapi sehari kemudian pidato tersebut diralat karena salah ya. Ralat disampaikan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bay Mahmudin. Artinya dengan kesalahan tahun 2025 dan tahun 2050 seharusnya kan dibaca ulang oleh orang yang membuat pidato itu begitu kan. Jadi artinya bukan serta-merta lalu kemudian dibaca sana-sini, bukan dalam bentuk narasi-narasi yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya pidato-pidato presiden itu terkonsep ya, bahkan apa dampaknya, apa implementasinya, apa yang mau disampaikan begitu kan ya. Ya ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya, pidato-pidato yang memang mengarah kepada
internasional kadang tidak sesuai dengan apa yang memang konsepnya berbeda begitu ya. Tetapi perlu diingat yang membuat video itu harus hati-hati betul di situ begitu ya. Bahkan disebutkan sebagai negara ini memalukan ya, karena bukan lagi soal kemampuan bahasa Jokowi, tetapi ini kesalahan data tahun ya, ujar Ubaidillah kepada kantor berita politik ya. Ya, inilah harus ditentukan bahwa mau tahun 2025, mau tahun 2050 itu kesalahan fatal begitu kan. Seorang presiden ya diberikan teks seperti itu harus dikoreksi betul oleh pihak-pihak istana di situ begitu ya. Apalagi yang membuat pidato seperti ini tidak sembarangan begitu ya. Istana menjelaskan bahwa data sesungguhnya adalah pada tahun 2050 seluruh pembangkit ya batu bara ditutup, bukan pada tahun 2025. Dari peristiwa memalukan ini, katakan Ubaidillah ya, dilakukan evaluasi serius kepada penyusun pidato Jokowi yang salah fatal. Karena ya presiden itu juga perlu terbiasa membaca detail sesuatu yang penting, apalagi untuk pidato forum internasional, pungkasnya Ubaidillah. Ini sangat juga memalukan sungguh gak begitu ya, karena dengan pidato-pidato seperti ini salah data ternyata begitu ya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi sangat keren begitu kan, terkait dengan apa yang disampaikan bahwa di tahun 2050 ya bahkan ya akan ada penutupan ya terkait dengan PLTU ya, dianggap membuat negara Indonesia ini semakin semakin tidak jelas ya dalam konsep ini begitu kan, dan bahkan ini batu bara ya, bahan bakar batu bara ditutup tahun 2050 ternyata, bukan tahun 2025. Artinya seperti ini saya rasa bagus juga ya jangka panjang batu bara ini begitu kan, tahun 2050 mungkin ya orang-orang pengusaha-pengusaha yang punya batu bara ya akan beralih begitu ya. Tetapi inilah catatan demokrasi kita begitu kan ya, yang penting ada mengklarifikasi begitu kan ya, karena sudah ada klarifikasi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya memang mengakui kesalahan di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa inilah presiden kita, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.